kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, kitab yang memuat tentang hikmah-hikmah bagus untuk kita renungkan, untuk kita amalkan dan menjadi pedoman, menjadi pegangan dalam berfikir dan beribadah. Masuk kepada hikmah yang ke-8 ya. Terakhir seingat saya hikmah yang ke-7 itu sudah. Iya, benar terkait doa sudah. Hikmah yang ke-8 Ibnu Athaillah Sakandari berkata, "Idza fataha laka wujhatun atau wujhatan atau idza fataha laka wujhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha an qalla 'amaluk fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaik alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu 'alaika wal a'malu anta muhdiha ilaihi wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu 'alaik." Jika Allah Subhanahu wa taala kalau dibaca idza fataha laka wujhatan minat ta'arruf atau kalau dibaca idza futiha laka wujhatun, jika dibuka sama saja. Jika Allah Subhanahu wa taala membuka bagimu pintu perkenalan, pintu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membuka ini Allah. Kalau Allah tiba-tiba membuka hatimu untuk taubat, maksudnya gitu. Kalau Allah tiba-tiba membuka hatimu dari awalnya yang ahli maksiat, terus ingin menjadi ahli ibadah. Kalau Allah membuka pintu hatimu dari awalnya yang malas-malas untuk sholat jamaah, kemudian pengen jamaah. Kalau Allah membuka pintu hatimu dari awalnya yang enggan berhijab, tidak mau berhijab secara syar'i, lalu tiba-tiba pengen berjilbab, pengen berhijab, pengen sadar, maka jangan fikirkan bahwa engkau ini ahli maksiat, engkau ini amalan baikmu kurang, engkau ini ibadahmu kurang. Udah, jangan difikirkan itu. Yang penting sekarang sudah nyadar, maka segera mendekat pada Allah gitu. Mumpung nyadar. Karena tiba-tiba nyadar itu sulit. Ya, tiba-tiba nyadar itu sulit. Kata Ibnu Athaillah, fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaik. Sungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat untukmu, tiba-tiba nyadar Allah ingin berkenalan denganmu. Bukan Allah belum kenal, bukan, maksudnya Allah ingin engkau dekat padanya, dipilih gitulah. Bahwa kamu itu dipilih. Kalau Allah tiba-tiba kok membuka pintu taubat, kita tiba-tiba nyadar, pengen tahajud, pengen berbuat baik, kok bisa melaksanakannya segera. Itu berarti Allah memilihmu. Alam ta'lam. Coba kamu pikirkan, kata Ibnu Athaillah, alam ta'lam. Apa engkau enggak tahu anna ta'arufa huwa muriduhu alaik? Ta'aruf ini, pemilihan ini Allah yang membuka untukmu. Sedangkan beramal adalah engkau yang mengusahakan untuk sampai ke Allah. Jadi kalau Allah yang memilih kita untuk dekat dengan Allah, meskipun awalnya tidak baik, tiba-tiba langsung baik, cepat, kayak jalan tol. Langsung seret sampai, gitu. Sedangkan kalau kita yang mengusahakan, maka ya kita yang berusaha mati-matian sungguh-sungguh untuk sampai ke tempat tujuan. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bagaimana penjelasannya? Gini, biar lebih mudah. Orang mendapat taufik, orang menjadi baik, menjadi bersungguh-sungguh dalam ibadah, itu hanya dengan dua cara. Dua cara bagi kita untuk menjadi
baik. Cara yang pertama adalah tariqul hidayah wal inabah. Cara mencari hidayah, cara hidayah, mendapat hidayah. Mendapat hidayah itu maksudnya bagaimana? Kita yang berusaha dari tidak bisa biar bisa, dari enggak tahu biar tahu. Dari yang malas-malas untuk sholat jamaah, kita memaksa diri sendiri ini untuk sholat jamaah. Dari yang malas-malasan murojaah, malas-malasan untuk tasmi', sudah tasmi' belum Gus? Sudah. Si Sahal mana? Sudah tasmi' belum? Kapan tasmi'-nya? Insya Allah kapan? Insya Allah terus. Hari ini, ya, insya Allah hari ini. Iya. Dari yang malas-malasan tasmi' dipaksa jiwa ini untuk murojaah, untuk tasmi'. Ini Ustadz Amin loh tasmi' tiap minggu sekali, tiap pekan sekali beliau tasmi'. Ketika mau memaksa sampai. Yang enggak mau maksa enggak sampai. Ustadz Muhammad enggak mau maksa untuk setoran. Padahal ada Ustadz Amin, ada Ustadz Khazin, ada asatid yang lain bisa untuk setoran. Ustadz Muhammad kalah sama Gus Reza. Padahal kenal dengan kitanya duluan Ustadz Muhammad ya. Kalah. Karena mengapa? Enggak mau memaksa diri. Orang memaksa anaknya untuk jadi baik dari kecil. Dari kecil dibiasakan untuk berkata baik. Dipaksa anaknya, dituntun gitu ya, bukan dipaksa, diajari untuk berkata-kata baik, dipaksa terus tiap hari, diusahakan untuk jadi baik. Nanti lama-lama kebaikan itu akan menjadi tabiat, akan menjadi watak dasar dia jadi baik, gitu. Kayak anak-anak perempuan dari kecil oleh orang tuanya dibiasakan kalau keluar rumah untuk memakai hijab, memakai jilbab. Dibiasakan terus. Awalnya mungkin ada penolakan, awalnya mungkin agak nangis-nangis, awalnya beruntak-beruntak dikit gitu kan. Awalnya seperti itu. Lama-lama menjadi sebuah tabiat, jadi baik. Itu jalan menjadi baik dengan cara hidayah. Jadi hidayah itu kita yang jemput. Bukan kita dapat, bukan. Seandainya ada yang mengatakan, saya belum dapat hidayah, salah. Karena hidayah itu tugas kita menjemputnya. Bukan tugas kita menunggu. Kita enggak ngerti ilmu agama. Anak-anak kita belum ngerti ilmu agama. Biar mereka mendapat hidayah dengan ngerti ilmu agama, mungkin menjadi penyeru-penyeru dai-dai kebaikan di masa depan, kita arahkan mereka untuk sekolah ke agama. Entah dipesantrenkan, entah di dalam negeri atau ke luar negeri, ke Arab, ke Mesir, mungkin ke Suriah, ke Maroko, kemana. Untuk belajar ilmu agama. Jemput dia, dijemput. Ya capek-capek, orang belajar itu capek. Capek Ustadz Muhammad ya, 7 tahun ya, bahkan lebih. 7 tahun untuk belajar itu. 7 tahun, bahkan 10 tahun. Tiap hari harus pisah dengan keluarga gitu. Kalau kami dulu bahkan harus pisah dengan istri. Jaraknya jauh. Beda negara bahkan gitu kan. Ya, demi mencari ilmu. Dapat. Sedapat-dapatnya. Ya ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Kayak kita ingin menjadi ahli puasa, paksain diri, paksain. Awalnya puasa 1 hari sebulan, selama 11 bulan ternyata enak ya. Karena kalau bulan ke-12 nanti pasti puasa 1 bulan full gitu ya. Kalau ngitungnya dari Syawal, 1 Ramadan pasti puasa 1 bulan full. Akhirnya udahlah kalau sehari kurang, dibiasain, akhirnya jadi 3 dalam sebulan. Ayyamul Bid 13, 14, 15. Nah kemudian setelah setahun mungkin atau 2 tahun puasa Ayyamul Bid, kok kayaknya enak ya kalau nambah. Nambah lagi jadi puasa Senin,
Senin, Kamis. Jadi seminggu jadi berapa kali? 2 kali. Kalau sebulan jadi 8 lah kurang lebih ya. 8 kali kurang lebih. Nah, setelah berapa tahun kurang. Kayaknya enak ini. Nambah lagi lah. Nambah. Dari awalnya yang puasa Senin, Kamis jadi puasa Daud. Jadi sehari puasa, sehari enggak. Udah jadi ahli puasa. Udah itu udah jadi. Udah dapat hidayah menjadi ahli puasa. Udah jadi itu. Tapi itu perjuangan. Iya kan? Orang enggak ujuk-ujuk langsung puasa Daud itu enggak ujuk-ujuk. Pasti dimulai dari yang sedikit jadi. Baca Quran sama. Kita dari enggak bisa baca Quran, enggak tahu mana alif, mana ba, mana ta, mana sa. Baca Quran itu awalnya enggak tahu. Nah kita pengen bisa baca Quran, pengen bisa ngaji Quran. Kalau nanti kok pengen ngirim pahala Quran ke orang tua, ke ayah, ibu, kakek, nenek, biar bisa baca sendiri, bisa langsung dikirim gitu. Enggak capek-capek ngundang tetangga nyiapin apa kan mungkin gitu. Kalau bisa baca sendiri, lah iya kan? Ya sudah, dari enggak ngerti huruf, mana alif bengkong, mana alif yang lurus, mana fa, mana qaf, mana sa, mana ba, enggak ngerti, belajar. Sedikit demi sedikit. Akhirnya mulai ngerti. Kemudian mulai lancar. Jadi lancar. Awalnya yang setiap hari paling bacanya 1 halaman. Tambah jadi 2 halaman. Tambah lagi jadi 3 halaman. Bisa jadi nanti sehari 1 juz. Atau bahkan bisa lebih. Ngafal Quran juga seperti itu ini anak-anak ini. Si Ridho, Mufid, Gus Reza, Anas, Sahal. Ini kalau tidak dipaksain, nggak ada pendapat hafalan. Paksain. Padahal anak-anak muda ini yang difikirkan pengen nikah terus itu Ridho ya. Ridho apa Gus Reza kayaknya pengen nikah terus itu. Mufid. Gus Reza mungkin ya pengen nikah terus itu ya, jadi yang dipikirin pengen nikah. Tapi udah kepinginan nikah, keinginan nikah tadi itu di stop dulu, dikunci, belum dibuka lagi. Masih pengen nyelesain hafalan, berjuang. Pagi-pagi bangun nggak pagi? Bangun ya. Meskipun harus dibangunin sama musyrifnya Ustaz Sopandi ya. Kalau nggak dibangunin nggak bangun kayaknya itu ya. Ya alhamdulillah Ustaz Sopandi sabar bangunin gitu. Dibangunin, habis subuh ditungguin suruh ngafal sampai setoran, kan gitu. Pagi sampai siang kuliah. Kadang ada ustadznya dimajuin, kadang dimundurin, namanya kuliah emang seperti itu, lumrah gitu. Nanti sore siapin hafalan lagi. Habis Isya masih disuruh siapin hafalan lagi, kan gitu. Iya. Berusaha capek. Tapi kalau mau capek ini, hafal insyaallah. Selesai. Itu namanya jalan hidayah. Jalan apa? Hidayah. Mudeng ya? Qiyamul lail, tahajud itu. Tahajud kalau kata Ibnul Qayyim dan para ulama yang lain. Ya jiwa kita itu kalau dituruti pengennya tidur terus. Jiwa kita itu. Kalau dituruti tubuh kita pengennya tidur terus. Namun kalau kita mau maksa di awal membunyikan jam pengingat. Pakai HP atau jam pengingat itu. Bunyi. Jam 3:30 lah atau jam 4. Di awal-awal itu kadang nggak bangun. Yang bangun malah kamar sebelah. Ya, yang bangun malah kamar sebelah. Kadang saking kencengnya alarm itu, yang mempunyai alarm nggak bangun, tetangganya yang bangun. Kadang. Lah iya kan? Nah, tapi lama-lama setelah seminggu gitu, bangun. Nanti setelah berapa bulan gitu, masih butuh alarm. Lama-lama nggak butuh, ya. Tanya aja ke yang biasa sholat tahajud itu. Lama-lama nggak butuh alarm. Karena sudah terbiasa bangun jam 3:30 atau jam 4. Jam segitu rata-rata bangun. Udah.
Meskipun nggak ada alarm, mau tidur dimanapun, di rumah sendiri, di rumah bapaknya, di rumah anaknya, di rumah tetangganya, di rumah teman-temannya gitu, tetap bangun. Karena sudah terbiasa bangun, jiwanya sudah terbiasa. Nanti akan menjadi ahli qiyamul lail gitu. Sedekah sama. Nafsul insan majbulatun bisyuh. Jadi jiwa kita itu memiliki tabiat pelit. Ya. Jiwa kita itu punya tabiat pelit. Nah, biar terhindarkan dari sifat pelit itu bagaimana? Disuruh mengeluarkan infak. Minimal yang wajib kan yang disuruh gitu. Disuruh. Kalau kaya suruh mengeluarkan zakat. Kalaupun enggak kaya, meskipun enggak kaya kok punya anak, kok punya istri, tetap disuruh ngeluarin duit. Iya apa enggak? Iya. Nah, Ustadz Amin ya belum kaya, Ustadz Sopandi belum kaya. Pak Prapto sudah kaya, Pak Prapto. Alhamdulillah. Pak Ngadimin? Alhamdulillah, sudah alhamdulillah gitu. Mau kaya atau enggak kaya, ya tetap harus ngeluarin duit. Iya kan? Entah bulanan, entah setengah bulanan, atau entah pekanan, atau bahkan mungkin harian. Iya kan? Iya, ngeluarin duit. Untuk membiasakan jiwa ini biar terhindar dari sifat pelit. Kalaupun enggak anak orang lain yang kita santuni, minimal anak kita itu kalau punya anak minta duit. Lah iya apa enggak? Minta duit. Kalau masih kecil itu minta duitnya paling 2.000. Iya kan? Betul satu pandi. 2.000 mau 5.000 satu pandi. 2.000 gitu ya. Nah, nanti kalau udah agak gedean jadi 5.000. Agak gedean lagi jadi 10.000. Giliran sudah gede ini kayak santri-santri gitu mintanya berapa? 500.000 gitu kan. Kadang 1 juta, kadang berapa juta kan gitu. Nah itu yang wajib. Ya kita akan, ya namanya wajib, ya mau nggak mau. Setelah terbiasa yang wajib, nanti akan mengikuti yang sunnah dikit-dikit kan gitu. Ada kotak infak di masjid, mulai ngelirik, berapa ya? Ya awalnya ketika mau infak itu, kalau buka dompet, dipilih. Yang Soekarno-Hatta lewat itu, dilewati. Iya 100.000 lewat, 50.000 lewat juga, 20.000 mulai mikir, ini bakso semangkok ini kan gitu ya, lewat, 10.000, wah jajan anak-anak ini kayaknya 10.000, 5.000, ya paling 5.000 gitu ya, kalau enggak 2.000 segitu 2.000, ya enggak apa-apa, awalnya seperti itu, awalnya. Tapi kalau sudah terbiasa, kok rezekinya dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang awalnya 2.000, sering 2.000. Bertahun-tahun akan mikir, dari tahun kapan, dari tahun alif sampai jim sekarang kok masih 2.000 ya. Gantilah sekarang, udah tahun H ini, ganti 5.000, nanti 5.000 terus gitu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Setelah itu mikir lagi, dari tahun dulu kok masih 5.000, mbok ganti 10.000, akhirnya jadi naik, jadi ahli sedekah, gitu. Nolong orang lain itu, jiwa penolong itu juga perlu dibiasakan. Perlu dibiasakan. Lihat orang kesusahan, itu malah jangan jadiin objek cari duit, enggak gitu. Nolong bener-bener nolong. Nolong, tolong. Awalnya nolong perkara sedikit, ringan. Tapi lama-lama, bahkan demi nolong orang lain, ikut kesusahan. Anda orang seperti itu, Anda. Karena menerapkan sabda baginda Nabi SAW, aku lebih suka untuk membantu menyelesaikan keperluan saudaraku dibandingkan i'tikaf di masjidku sebulan, di masjid Nabi. Aku lebih suka membantu santri-santri untuk makan, untuk menyelesaikan hafalan mereka. Kalau bahasa kita sekarang gitu, biar selesai hajat mereka, dibandingkan i'tikaf di masjid
Sebulan. Jadi kebiasaan nanti bantu, jadi dermawan. Gitu. Ya, jalan ini disebut sebagai jalan hidayah. Jalan hidayah. Perlu pembiasaan. Tapi kata Ibnu Athaillah, jalan hidayah itu panjang. Benar-benar panjang. Harus diusahakan. Kayak pesantren itu. Pesantren-pesantren, rumah tangga, sekolah-sekolah. Itu jalan hidayah. Jalan hidayah semua itu. Karena anak begitu masuk pesantren belum terbiasa sholat duha. Jangankan sholat duha, sholat jamaah juga belum terbiasa. Jangankan itu, ngomong saja terkadang masih belum terbiasa milih kosakata yang sopan. Di pesantren, di lembaga-lembaga pendidikan yang bukan pesantren, semua guru mengajarkan, membiasakan kepada anak untuk berkata sopan. Iya kan? Jalan hidayah. Enggak cukup sehari 2 hari, enggak cukup. Enggak cukup sebulan 2 bulan, enggak cukup. Enggak cukup setahun 2 tahun, enggak cukup. Pesantren itu kalau belum 5 tahun ke atas itu kayak apa gitu ya, kayak belum benar-benar ngerasain pesantren seutuhnya gitu. Kecuali yang sudah pada gede-gede gitu ke pesantren itu kan sudah jadi. Yang masih remaja-remaja ke pesantren itu benar-benar di pesantren, lembaga pendidikan itu membentuk karakternya biar menjadi baik. Yang sudah baik dari rumah biar terjaga untuk mempertahankan kebaikannya, syukur-syukur meningkatkan. Yang belum baik dibuat, diusahakan untuk menjadi baik. Belum sopan dibuat jadi sopan. Belum rutin, rajin ibadah, dibuat menjadi rajin ibadah. Ogah-ogahan, masih enggan nutup aurat, dibuat terbiasa menutup aurat. Jalan ini namanya jalan hidayah. Untuk menjadi baik. Benar-benar mengusahakan. Capek, iya capek. Tapi sampai. Ya ibaratnya mau ke Surabaya, satu lewat jalan tol, satunya enggak lewat jalan tol. Yang enggak lewat jalan tol itu pasti lebih, iya kan, lebih lama. Kalau saya pulang ke Palembang sono, enggak lewat jalan tol, mungkin setelah nyebrang itu bisa 10 jam lebih. Setelah nyebrang Bakahuni ke daerah saya. Tapi ketika ada jalan tol ke daerah saya, 4 jam sudah sampai. Nah, jalan tol itu disebut ijtiba. Kalau tadi hidayah. Hidayah kita yang berusaha mendekat pada Allah. Nah, sedangkan jalan tol itu disebut sebagai ijtiba. Allah yang milih hamba-hambanya. Milih bagaimana? Ada terkadang seseorang setiap harinya maksiat. Iya. Setiap harinya maksiat. Males-malesan ibadah. Wis aneh-aneh, kelakuannya aneh-aneh. Tiba-tiba ada satu momen, ada satu saat dia mendengar apa gitu. Dia mendengar apa? Sadar dia. Ya, dia sadar. Gara-gara sesuatu yang mungkin bagi kita biasa. Bagi kita biasa. Tapi bagi dia itu menjadi sebab terbuka. Udah. Mulai detik itu akhirnya dia taubat. Nah, yang cepat itulah, jalan cepat itu pilihan Allah, ijtiba, ta'aruf kalau bahasa Ibnu Athaillah. Dan orang seperti ini ada, dari zaman dulu ada. Dan uniknya, rata-rata sahabat ijtiba, dipilih oleh Allah. Rata-rata sahabat. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini unik. Awalnya terkesan seolah-olah jauh sekali dari surga. Jauh sekali dari agama. Tapi begitu dia kenal dengan cahaya ilahi. Dengan kebenaran. Dia langsung berubah. 180 derajat. Umar bin Al-Khattab contohnya.